Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang isolasi dan karakterisasi apigenin. Berikut adalah anggota 6D. Outline bahasan hari ini yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk latar belakangnya yaitu apigenin adalah senyawa turunan flavonoid yang keberadaannya diperhitungkan pada seledri. Apigenin terkait erat dengan ketahanan stres dan kualitas kesehatan seledri. Senyawa ini berpotensi sebagai agen kompreventif yang mampu melawan berbagai tipe kanker di antaranya kanker paru-paru, payudara, dan kanker kolon. Untuk untuk khasiat lainnya yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antihipertensi. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama ada bagaimana tahap ekstraksi praksi isolasi dari senyawa apigenin. Yang kedua, bagaimana tahapan karakterisasi dari senyawa apigenin. Untuk tujuannya, untuk mengetahui tahap ekstraksi praksi isolasi dari senyawa apigenin, dan untuk mengetahui tahapan karakterisasi dari senyawa apigenin. Selanjutnya, pembahasan tahap isolasi. Definisi seledri atau Apium graveolens L merupakan salah satu tumbuhan yang banyak digunakan secara tradisional untuk pengobatan berbagai jenis penyakit yang komponen metabolit sekundernya adalah apigenin. Apigenin merupakan flavonoid dari buah dan sayur. Apigenin relatif tidak beracun dan non-mutagenik. Lalu ada ekstraksi. Metode ekstraksi sampel menggunakan metode ekstraksi maserasi atau ekstraksi secara dingin. Ekstraksi maserasi digunakan karena prosesnya sederhana, tidak membutuhkan banyak biaya, mudah dilakukan, dan prosesnya yang tidak melibatkan panas sehingga meminimalisir rusaknya senyawa di dalam sampel, terutama senyawa flavonoid yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya ada fraksinasi. Proses fraksinasi dilakukan dengan metode FCC atau fraksi cair-cair, yakni ekstrak aktif di partisi dalam labu pisah dengan menggunakan pelarut-pelarut yang sesuai menjadi 3 fraksi, yaitu N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol. Kemudian, fraksi-fraksi tersebut diuapkan pada rotary evaporator sehingga didapatkan fraksi berbentuk pasta. Tahap terakhir, proses vaksinasi diperoleh 3 fraksi, yaitu fraksi N-heksan, etil asetat, dan metanol dalam bentuk masing-masing pasta. Selanjutnya, isolasi. Fraksi yang telah bebas dari pelarut atau ekstrak pekat dilakukan isolasi flavonoid dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah dengan pelarut N-heksan sebanyak 30 ml kemudian digocok. Penambahan N-heksan menyebabkan terbentuknya 2 fase, yaitu fase polar dan fase non-polar, yang memiliki berat jenis dan kepolaran yang berbeda. Lapisan polar pada bagian bawah diambil dan ditampung dalam cawan uap yang sebelumnya sudah ditimbang. Lalu cawan porselen lain diuapkan di atas water bath hingga mendapatkan isolasi. Setelah diisolasi, kemudian dianalisis untuk dilakukan karakterisasi pada senyawa apigenin ini. Yang pertama ini dilakukan spektrofotometri FTIR, di mana tujuan dari spektro infrared ini yaitu untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa. Pada kali ini, di sini terdapat Formula 1, Formula 2, Formula 3, dan juga senyawa apigenin hasil isolasi, di mana F1, F2, F3 ini merupakan pembanding yang berupa ekstrak herba. Pada hasilnya, terdapat perbedaan antara Formula 1, 2, 3, dan juga senyawa apigenin, di mana perbedaannya ini terdapat dua gugus fungsi yang berbeda. Pada F1, F2, F3 ini terdapat gugus fungsi keton, sedangkan pada senyawa apigenin ini tidak terdapat. Dan pada Formula 1, 2, 3 ini tidak adanya gugus nitrogen, sedangkan pada senyawa apigenin terdapat gugus nitrogen. Nah, perbedaan ini bisa dikarenakan karena dari ekstrak herba sendiri
ini bisa jadi masih terdapat beberapa senyawa lain selain senyawa apigenin, dan juga bisa juga tergantung karena perbedaan pelarut yang digunakan. Di next. Setelah itu dilakukan juga analisa KLT densiometri, di mana KLT densiometri ini yang pertama dibuat dulu larutan baku pembandingnya, yang kemudian caranya yaitu dengan ditotolkan 5 larutan pembanding, yang kemudian dilakukan pengembangan dan dicatat luas puncak masing-masing dari bercak KLT densiometri. Setelah itu dilakukan juga penotolan terhadap isolat yang telah didapatkan pada proses sebelumnya. Dan pada hasil penetapan luas puncak apigenin di dalam daun seledri, ini setelah kadarnya dihitung, didapat 0,017%. Di next. Yang terakhir yaitu analisa kromatografi kertas, di mana kertas yang digunakan yaitu kertas Wattmann 1 dengan ukuran 1 kali 10 cm, yang kemudian diberi tanda batas menggunakan pensil. Larutan apigenin ini ditotolkan dan juga dilakukan juga penotolan larutan blanko. Pada gambar tersebut, garis yang berwarna orange itu adalah hasil dari senyawa apigenin, dan yang garis biru ini yaitu adalah larutan blanko. Kemudian dihitung nilai RF-nya. Nilai RF dari senyawa apigenin ini yaitu 0 sampai 0,1, dan hasil RF dari larutan blanko yaitu 0,9 sampai 1. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di laman forum e-kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.